menit yang pertama kita lihat Onyx agak ketinggalan di Tower Wanderer, tapi kita lihat di sini gold buff-nya untuk yang pertama berhasil diamankan oleh Poisy. Tadi fansnya gagal yang namanya Lasit. Kita lihat di sini Cheesecake-nya malah yang memberikan pressure ke arah Link. Servitlance harus berhati-hati dan ini sudah delay rotasi. Farming pattern-nya udah agak sedikit ke delay di sini Gio dari seorang Link. Ya. Mau nggak mau apa itu yang harus dilakukan oleh PUBG Esport. Mereka punya Cheesecake, mereka punya Evil mungkin ya. Tapi kalau di sini memang untuk di arah early itu dipegang banget sama Cheesecake. Mau nggak mau dia harus merusuk ke area ke buff milik seorang Link. So menurut gua itu adalah cara Dina yang baik supaya teman-teman dari PUBG kita tahu memiliki banyak hero-hero yang late game yang tentunya di early seperti ini mereka harus dikasih waktu, dikasih space untuk bisa farming lebih baik lagi. Tapi kita lihat aja dari Servitlance kali ini Tempest of Death yang dikeluarkan mengarah pada Cheesecake dan first blood diamankan. Tapi lihat Servitlance-nya dikeroyokin 3 orang, bahkan Evil mendapatkan 1 point kill. Nggak sampai di situ aja, Polestar pun dari seorang Ray mendapatkan 1 Hayden, tapi Hayden bisa mundur karena belakang karena fans memberikan pertolongan pertama di saat ada kecelakaan di area atas sana. Goni. Nah itu yang gue setuju ya, Onyx udah proaktif, udah bagus. Cuman sayang banget tadi backupan dari Paps-nya juga ada gitu. Posisinya kurang pas gitu. Linknya tadi bener-bener mau kasih pressure udah take down seorang Cheesecake. Tetapi Alucard, Alice langsung masuk dan dia juga harus membayar nyawanya. Dan itu agak rugi karena Joe tuker yang namanya Link. Tapi turtle yang pertama sudah diamankan oleh Alucard. Ejector ke arah Hayden langsung hilang dari Land of Dawn. 2 kill point sudah diamankan oleh seorang Evil. Dan ini bisa snowball dari sini dan Onyx. Mereka harus kasih pressure early, malah mereka yang agak sedikit ketinggalan di sini. Kita lihat ya, Choji masuk menit ketiga, apa situasi yang lo bisa baca? Early-nya sih harus banget dipegang sama Onyx dan harus main cepat ya. Tapi balik lagi, early-nya Onyx harus bersyarat. Dimana King Bayan harus bisa mengamankan Vampire Mallet dulu biar supaya dia dapat lifesteal. Habis itu fans pasti ngamanin War X dulu biar supaya dia bisa memberikan damage yang lumayan besar. Dan Servitlance juga harus bisa ngambil buff dan juga memberikan positioning yang sangat-sangat enak untuk timnya biar supaya energinya pas masih penuh di saat adanya mau team fight. Kalau menurut gue kayak gitu sih, apalagi dengan adanya Chang'e dan juga Jela di sini yang membuat Onyx harus bisa bermain pintar dengan Meteor Shower dan juga harga yang dimainkan sama seorang Hayden, Goni. Begitu dari kacamata seorang Choji. Dan kita lihat ya yang namanya masuk menit ketiga. Paps masih cukup pasif di sini Gio ya. Onyx mereka udah kalah 2-1 poin aja, beda duit segini kayaknya mereka nggak mau terlalu gambling sekarang. Proaktifnya nggak terlalu proaktif gitu Bu Ece gitu. Ya udah nggak ya udah agak pasif gitu loh Gio. Dan kira-kira apa ekspektasi lo 1 menit ke depan? Ekspektasi gue untuk 1 menit ke depan, berarti kita masuk ke menit ke-5 ya. Pas menit ke-5 tentunya gue rasa Turtle bakal diakuisisi oleh kedua tim. Tapi melihat kondisi seperti ini, mau gak mau Cheesecake yang harus menjadi pion utamanya. Tapi kalau kita lihat dari Onyx Prodigy sendiri, ini Link dan juga Hayden, Servitlance dan juga Hayden harus kolaborasi dengan sangat ciamik kalau mau ngerusuk ke arah seorang Evil. Tapi kita lihat aja Cheesecake kali ini dengan Ejector yang mencoba untuk menggagalkan Purple Orange buff milik seorang Servitlance, tapi ditambah dengan Feather Ice Strike kali ini membuat zona aman yang diberikan kepada Science. Begitu rumitnya kalau gue bilang sih, karena tadi Feather Ice Strike yang keluar itu membuat Servitlance harus cepat-cepat ngambil Retribution ke arah Orange buff, dan ini akan dimanfaatkan dengan sangat baik untuk Evil karena dia masih punya Retribution, dan ini tanpa ada kontes gue rasa. Itu dia, karena mengetahui tadi orange buff-nya di kontes itu maksa retribution dari seorang Servitlance untuk keluar. Dan bener aja udah dikasih pressure Feather Strike dan juga ejector, langsung pakai yang namanya retribution. Dan itu informasi yang didapatkan oleh Joehead langsung, oh ini udah pakai retri nih, kita bisa yang namanya turtle dengan aman. Dan langsung aja Alucardnya nggak pakai lama, langsung turtle, dan itulah yang terjadi. Dan kita lihat di bagian atas Poisy menjadi target 3 orang dan langsung saja Servitlance mendapatkan secure kill point di area atas. Dan bahkan tampaknya turret di bagian atas akan hilang kalau misalkan nggak di-defend oleh teman-teman dari Paps. Kita lihat di sini Servitlance sudah mulai membuka map dan tampaknya decision making yang diambil Onyx, mengetahui backupannya ada, mereka tidak commit ke turret bagian atas di sini Gio.
Betul sekali, tapi Setfulden kali ini mencoba untuk mengambil itu Wonder yang Gagal. harus dicuri oleh seorang Ray yang bukan Renaldi tentunya. Masih ada Meteor Shower dikeluarkan oleh Tama hanya untuk clearing minion saja di area tengahnya. Dan gue rasa untuk Onyx Prodigy mereka harus bermain seperti dia mempick off Poise di area atas. Harus ada kolaborasi bertiga, tapi kita lihat udah ada Concealing keluarkan, bahkan ejector dan juga Unstoppable Force-nya masuk ke dalam tubuh seorang Ruby. Tempest of Death juga dikeluarkan, Feather Ice Strike di posisi yang sangat tepat kali ini membuat teman-teman dari Onyx Prodigy harus mundur. Bahkan dari seorang Hayden kali ini ejektor yang masuk dan membuat dia harus tumbang. Bahkan Cheesecake juga ikutan tumbang kali ini. Tambah dengan seorang Ruby yang harus hilang. Membuat 2 untuk 1 bagi PUBG Esport. What a play dari teman-teman PUBG Esport. Langsung ambil aja objektif di area bawahnya Goni. Nggak pakai lama, abis menang tim fight, abis untung makin untung. Turret di bagian bawah langsung diklaim dan ini benar-benar harus berhati-hati banget nih Onyx Prodigy. Mereka udah kalah late early game, mereka nggak bisa snowball dari early game. Sekarang mereka juga terpaksa bermain agak sedikit pasif dan ini berbahaya banget. Kalau misalkan PUBG ya bener-bener on point, mainnya perfect game, gak ada blunder sama sekali, Onyx susah banget ngebalikin keadaan, ngebalikin game. Karena itu apa ya, benar-benar dari draftnya tuh late gamenya PUBG kuat. Ada Alice, ada Esmeralda, dan juga tentunya Lei posisinya dari tadi on point banget. Dan kita lihat mereka udah mulai yang namanya invasi ke arah Servitlines, bahkan kayaknya gak lama lagi harus recall atau udah low banget. Dan kita lihat turtle yang ketiga udah diamankan oleh PUBG Esports. Ini benar-benar apa ya, perfect game dari PUBG Esports dan Onyx. Ini PR-nya adalah susah banget, tapi kita lihat di sini buka war di bagian atas. Fans lagi dan lagi mengincar ke arah Poise dan Link kembali menjadi sang eksekutor untuk Poise. Poise kita lihat di sini Fans menjadi target utama, akankah dia take down untuk kompensasi. Kestannya on point banget, langsung mega kill ke arah Alucard. Alucardnya masih mau lebih, life steal-nya gila banget, tetapi tampaknya dengan Feather Strike juga masih belum bisa menumbangkan Angela di bagian atas gitu. Betul banget. Tadi kalau misalnya gue lihat ya, memang itu yang harus dilakukan oleh teman-teman Onyx Prodigy. Mereka mau nggak mau harus ngejar Poise. Mungkin karena Poise ketika nanti di arah late game itu udah mengerikan banget. Tapi kalau kita lihat juga dari mirroring yang dilakukan atas berbanding bawah kali ini cukup baik apa yang dilakukan oleh teman-teman Onyx dan juga PUBG. Tapi ternyata PUBG sepertinya masih lebih unggul karena mereka udah mencoba untuk setengahin darah dari sebuah turret. Tapi Tempest of Death yang masuk kali ini mulai ada terjadi pengkeroyokan dari kedua tim. Evil, Cheesecake dan juga Lei sama-sama bahu-membahu untuk mendapatkan 1 poin kill. Tapi lihat Time of Vendor yang benar-benar on point. Falling Star Moon-nya juga masuk. Bahkan Lei udah sekali tuh mau sama dengan Meteor Shower kali ini. Parsialnya harusnya diburu-buru yang sudah hilang. Bahkan kalau kita lihat ejector ke arah belakang, False menjadi korban berikutnya karena damage yang diterima dari selendang Esmeralda begitu menyakitkan. 3 member Onyx Prodigy harus hilang berbanding 1 orang Lei dari PUBG Esport. Goni 3 tukar 1 dan ini rugi banget. Lihat PUBG Esport langsung semua outer turret dari Onyx sudah hilang. Bahkan inner turret di bagian atas juga sudah hilang. Dan ini bener-bener apa ya, Onyx Esports mereka udah nggak bisa yang namanya ngontrol pertandingan. Udah tinggal ngarep PUBG-nya blunder. Dan ini Choji masuk menit 9. Apa yang dari kacamata lo, apa yang bisa lo lihat? Ini sih udah jadi ticking bomb ya untuk tim Onyx. Karena kenapa dari mata Ninja Choji ngelihat apalagi ada Poise yang dimana dari flashbacknya gua kemarin ngelihat pertarungan tepap sama Bigetron Beta. Poise itu berhasil walaupun ujung-ujungnya Bigetron Beta yang menang, tapi Poise itu benar-benar kuat banget meng-carry game bagi PUBG Esport sampai ngebawa gamenya sampai 32 menit kalau nggak salah. Dan apalagi ngelihat dari Evilnya dimanja terus dengan 0 death. Wah ini kalau Alucard snowball apalagi di late game terus ini ada banyak banget. Aduh silakan deh Goni. Iya, kita lihat Time of Vendor connect ke arah Johet, akankah dimaksimalkan, mengetahui Evil masih ada tetapi Johetnya harus mati duluan, harus take down duluan. Tempest Blade ke arah Evil, finally a shutdown ke arah Alucard. Dan kita lihat Lei menjadi target untuk selanjutnya dan dari Hugo Ruby menjadi sang eksekutor ke arah Forza. Akankah mereka mau lebih, tetapi tampaknya mereka memilih untuk disiplin karena ini yang momentum yang mereka butuhkan. Ada kesalahan dari PUBG Esport langsung dimaksimalkan dan ini harus dihati-hati karena mereka udah mengontrol pertandingan yang namanya PUBG. Tetapi mereka juga nggak boleh terlalu gegabah. Tetapi kita lihat di sini Poise sudah mulai membuka dan Onyx nggak pakai lama langsung ke arah Lord. Kita lihat Johetnya udah bangun, udah mulai membuka map. Rev di sini terkena Time of Vendor, akankah di take down? Little counternya belum berhasil men-take down seorang Esmeralda. Poise mulai masuk dengan Alice tapi retributionnya on point ke arah Lord. Dan kita lihat di sini semua
semua member terpukul mundur dari Onyx dan juga Paps. Tetapi tampaknya Alice berhasil sebelum kabur, sebelum balik. Dia berhasil men-take down Hayden di jungle dari Onyx, Gio. Betul, betul, betul. Gila itu benar-benar peperangan yang sangat-sangat menegangkan banget ketika Link dari Servetless mendapatkan pressure yang begitu ketat. Ada Poisi datang, bahkan Lei dan juga Ray juga datang. Tapi ternyata dengan retribution yang luar biasa, akhirnya bisa men-secure Lordnya yang sudah bergerak ke area atas. Bahkan di menit ke-10 ini kita lihat Choji. Item yang sudah dibuat apa, item yang dibuat ini dan impactnya bakal seperti apa nanti di war nanti. 3 hero Paps benar-benar banyak regenerasi shield dan juga HP-nya, langsung ada Dominance of Ice 2 keluar dari Ruby dan juga Punch yang membuat Paps Esport kalau misalkan mau teamfight harus lebih berhati-hati lagi karena life steal dan juga regenerasi shield mereka sudah dikurangi oleh 2 hero ini, yang dimana tadi gue bilang hero gangsing, hero AOE-nya besar banget. Jadi balik lagi positioning sangat-sangat berlaku di game kali ini. Flicker Ejector dikeluarkan, tetapi tampaknya Tempest Blade untuk kabur. Meteor Shower dikeluarkan untuk memberikan pressure, tetapi Lord di bagian atas sudah diamankan oleh Paps. Sehingga kini mereka bisa mengganti fokus ke arah lane-lane lain. Dan kini mereka mulai mendefend ke arah mid lane. Tetapi Onyx Esports mereka lebih memilih tentunya mencari objektif di bagian bawah. Dan ini apa ya, kembali menyamakan kedudukan. Kedua tim memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pertandingan. Meskipun early gamenya Onyx tadi behind. Lihat goldnya sekarang, Gio. Udah jatuhnya udah sama. Yeah. Tinggal set upan fight ke depannya yang siapa yang lebih pas, siapa yang lebih on point, di tim mana yang lebih melakukan kesalahan bisa dibilang. Betul, betul. Tapi kalau dari segi turret memang untuk di area mid cukup kokoh banget. Untuk PUBG Sport belum ditumbangkan sama sekali. Dan ini kalau bisa bilang cukup rugi juga tadi dapat Lord tapi midnya nggak bisa didapetin. Tapi walaupun dia dapat inner turret di area bawah ya. Jadi ya masih bisa dimaklumkan, nggak, maksudnya masih bisa diterima begitu. Tapi mau nggak mau Onyx harus bermain dengan seperti tadi, mencoba mencari kesalahan-kesalahan minor yang dilakukan oleh PUBG Esport dan mereka memanfaatkan lagi dengan baik dengan kombonya Servit Lens ditambah dengan adanya hard guard yang masuk dari seorang Hayden. Tentunya ini akan sulit untuk ditumbangkan kecuali di situ ada Ray. Kalau kita tahu dengan adanya Link masuk dimasukin Angel akan ada absorb damage, tapi sebelum itu Linknya udah mulai diganggu-ganggu, bahkan ada ejector ke arah seorang King Brian kali ini mencoba untuk kabur terlebih dahulu karena kalau ada damage tambahan bisa jadi King Brian bisa tumbang di area depan sana. Goni. Iya, tadi ada sedikit deny rotation tapi nggak di-commit oleh PUBG Sport karena mungkin Ruby ya targetnya agak terlalu buying time, jadi mereka memutuskan untuk lepas aja. Tapi kita lihat di sini kedua tim udah mulai pasif, udah mulai lebih berhati-hati. Dari PUBG Sport yang tadi mencari early game snowball, mereka pun nggak buka war asal-asalan. Dan Onyx sekarang mereka mengetahui nih, oke, kita udah seimbang posisinya, tinggal siapa yang melakukan kesalahan duel. Mereka juga tentunya nggak asal-asal banget, tapi gini meteor shower dikeluarkan untuk memberikan pressure saja. Belum ada commit team fight dan ya kira-kira untuk saat ini meskipun Paps memiliki ruang gerak lebih, tetapi mereka nggak boleh terlalu gegabah juga di sini ya, Choji ya. Tapi kita lihat di sini udah ada sedikit setapan team fight. Fansia menjadi target dan Feather Airstrike akankah mengklaim kill? Tetapi tampaknya Alucard yang berhasil mengklaim ke arah Balmond dan mereka mengincar ke arah Servit Lens. Di Servit Lens harus berhati-hati. Tempest Blade dikeluarkan. Winter Truncheon to save Farsa. Kini kita Servit Lens fast hand-nya. Oh, mengincar Lei, tetapi tampaknya di sini mega kill langsung diamankan Servit Lens. Mereka mau lebih dan Paps ini yang mereka yang setup, mereka yang harus mundur. Di sisi lain Poisinya mencoba men-take down seorang Tama tapi belum berhasil. What a play, Gio. Ya, ini dia yang tadi udah kita bilang. Combo klasik ini yang menentukan juga Goni dan juga Choji. Kalau Servit Lens masuk tanpa ada gangguan dari Ray, itu yang membuat Servit Lens langsung perkasa. Bahkan langsung Lei yang menjadi target operasinya. Ini membuat teman-teman dari PUBG Esport, kalau di mana ada Link, gua rasa Ray harus ada juga. Tapi kita lihat head to head antara Ray dan juga Servit Lens. Karena Servit Lens juga udah punya si Halberd, tentunya regen HP yang dimiliki oleh Ray gak begitu berasa. Dan ini membuat teman-teman Onyx Prodigy kali ini punya momentum cukup besar dari item yang udah dibuat. Mereka udah punya anti lifesteal semua. Bahkan Lord yang kali ini bakal bisa chance besarnya dimiliki lagi oleh Onyx Prodigy. Goni. Ya, dan ini kita lihat nih, Lord udah spawn nih, Choji ya. Udah spawn, tetapi kedua tim juga lagi dan lagi belum ada yang buka fight. Kira-kira apa nih ekspektasi lo? Situasinya, apa yang lo bisa baca dari situasi saat ini? Gini ya, dari 3 tim fight yang udah dijalankan tadi,
3 tim terakhir dari Onyx dan juga Paps. Bener Onyx udah kuat loh untuk ngelawan Paps. Apalagi Hilenya bener-bener incer banget kan dari tadi sama Servitland. Jadi menurut gua untuk nih jalan ninjanya Onyx biar bisa supaya bisa menang di game kali ini harus bisa agresif, harus bisa ngasih pressure juga kepada Paps dan harus menghindari late game gitu. Mengingat dari late gamenya Paps sih udah kuat banget gue nih. Bener udah kuat banget lagi dan lagi tadi setapan inisiasi dari Paps ya udah buka konsil, tetapi langsung Onyx-nya nggak pakai lama mundur. Tetapi ini gambling ya nih, Paps langsung komit ke arah Lord dan dengan 5 member berdiri gitu dan Feather SX sudah dikeluarkan, lihat cuman sedetik tetapi tampaknya itu cukup untuk yang namanya claim Lord. Ejector bahkan dikeluarkan ke arah King Brian, akankah di survive? Servitland masuk, I'm offended, connect kedua orang, lihat posisinya langsung tumbang dan bahkan 4 member dari Paps langsung mundur mengetahui mereka sudah mengamankan Lord dan juga tumbang 1 orang. Mereka harus berhati-hati, kini Onyx mereka harus juga yang namanya defend. King Brian terkena ejector dan juga flicker dan bahkan damage Feather Strike combo dengan Alucard langsung menumbangkan nyawanya. Untuk saat ini 1-1 tetapi Paps ada Lord yang akan hadir di Land of Dawn, Gio. Ya benar banget, dan ini membuat teman-teman dari Onyx seakan-akan sedikit tertekan dengan adanya Lord yang sudah enhance kali ini. Dan juga sebenarnya kalau Onyx ya gue suka banget mereka ini udah bikin item yang benar-benar ngerespon ataupun ngerespect ke arah Esmeralda, Alice dan juga Alucard. Tapi memang ketika war besar terjadi, ini memberikan pressure yang besar banget. Bahkan King Brian yang kita tahu cukup sustain harus tumbang, apalagi masuk ke menit 16 seperti ini, Coji. Dari segi itemnya apa yang kira-kira Coji bisa bahas? Kalau misalkan gue bisa bahas, ini satu sih yang gue bisa bahas dari Alucardnya. Alucardnya F Evil ini nggak pakai Haskell, yang berarti dia udah pede banget sama temennya harus mulai inisiasi teamfight dulu baru dia masuk gitu. Yang dimana kalau nggak ada Haskell dia nggak ada sustain dan justru dia lebih malah ngarah ke Maleficator untuk burst damage-nya Bang Gio. Oke, Lordnya udah mulai masuk kali ini tapi udah bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Mereka langsung mendefense dengan sangat baik dan juga rapi. Lihat, dari teman-teman Paps selalu bersama, gak pernah mau meninggalkan satu sama lain ya. Benar-benar komit untuk mencapai kemenangan di area atas, tengah ataupun juga di bawah. Karena mereka juga harus memajukan minionnya terlebih dahulu dan itu dia membuat space untuk Onyx. Nggak punya leveling lagi, nggak bisa farming lagi juga untuk menambah gold ya. Karena ditahan di area mid dan itu sulit banget untuk Onyx bisa masuk ke dalam. Daripada diculik mending mereka sabar. Contohnya seperti ini, udah ada ejector karena seorang King Brian ditambah dengan combo Feather Strike membuat King Brian harus tumbang sampai 4 kali. Dan ini nggak baik banget untuk King Brian karena kita tahu dia adalah hero momentum, hero yang akan memberikan assist yang cukup banyak harusnya dengan I'm Offended. Tapi ternyata kali ini pion utama tersebut harus hilang dan membuat teman-teman dari Paps Esports sepertinya lebih di atas angin sekarang, Goni. Ya itu dia, gue setuju banget dan Paps meskipun mereka tahu 5 orang, mereka juga nggak langsung nyari team fight seenak jidat gitu. Dan kita lihat di sini mereka juga masih pelan, bahkan memberikan pressure lane management itu penting. Dan bahkan Onyx Esports untuk saat ini menit yang ke-18 mereka defend di dalam base Choji apa yang harus dilakukan Onyx untuk ngebalikin pertandingan. Tapi kita lihat di sini konsil sudah dibuka dan tampaknya ejector belum terlalu connect dan mid tier shower is there untuk yang namanya clearing mid wave. Dan kita lihat di sini Feather Strike dikeluarkan untuk memberikan pressure. Paling sambung ke arah belakang Vance harus berhati-hati untuk di all in ke arah mid turret. Brian lagi dan lagi terkena ejector tapi Vance harus pecah. Immortalnya I'm Offended connect ke 1 orang. Evil hampir mati, Immortal pecah tetapi tampaknya Evil masih bisa kabur. Tidak kata Servitland, dia harus take down. Memang circle sudah diamankan, Maria masih mau lebih dan lihat Cheesecake K menjadi target atau Lei, tetapi tampaknya Servitland masih cukup sabar dan malah ada pause di sini. Choji, apa yang barusan terjadi? Gue ngelihat dari pola permainan Paps, gue ngeliat satu celah yang bisa gue bilang sangat besar sih untuk melakukan commit ke arah Lord. Dan ya 4 member Onyx tidak bisa berbuat banyak meskipun Link itu terlalu gambling untuk yang namanya masuk dan mencoba adu retribution. Dan alhasil Onyx Esports harus ngedefend 2 menit ke depan. Item is up. Choji, apa yang lo bisa lihat? Yes, dilihat dari itemnya sih ini bisa dibilang apa ya, teamfight jauh lagi dipegang sama Paps sih dengan posisi seperti ini gitu. Tapi Servitland tiba-tiba ketahuan gue nih.
Oh, ketahuan tapi kalem aja Choji. Kita lihat di sini Unstoppable Force digocek oleh Tempest of Blade. Oh, tetapi ada flicker, tetapi Angela masih bisa ada sedikit mengamankan ya. Tetapi tadi nggak terlalu di commit, tetapi malah di mid lane-nya Gio. Di mid lane-nya Chang'e-nya harus hilang 60 detik ke depan Gio. Betul sekali, apalagi Lordnya udah mulai masuk. Feather Ice Strike dan juga ejector dari seorang Parsi. Ada juga seorang Jauhead yang membuat Balmond Fast gak bisa bertahan lama-lama lagi. Kimbrian akan menjadi korban berikutnya, double kill diamankan. Bahkan 1 poin kill lagi akan diamankan juga karena Immortal dari Hida pecah. Tapi ternyata base menjadi target operasi untuk PUBG Esports.